Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jazakumullah khair kepada Kak Erina dan Kak Ayah selaku community dan kreatif di Hasanah Network, dan khususnya para sobat soleha dan sobat Jovisa, kakak-kakak leaders dari batch 1 sampai 7 yang telah memberikan amanah kepada saya pada malam hari ini eh, di kegiatan Curhat Time. Seperti itu, spesial memperingati Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Sobat Soleha yang berkenan hadir pada malam hari ini. Yang mungkin Sobat Soleha tadi bantu-bantu masak, kayak gitu di Idul Adha, capek, kayak gitu. Terus menyempatkan di hari Jumat yang berkah ini untuk hadir, sharing bersama kita, sahabat Soleha. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Semoga kesehatan, keistiqomahan, keberkahan selalu dilimpahkan kepada kita semua dalam menuntut ilmu. Oh ya, mungkin Sobat Soleha biasanya ikut di setiap Jumat itu namanya Jumat malam mengaji ya. Jadi malam hari ini kita selingi dengan curhat time kayak gitu. Nanti eh, saya bersama kakak-kakak Sobat Soleha leader yang lain akan membersamai Sobat Soleha di sini untuk sharing pengalaman kakak-kakak mengenai selesai dengan diri sendiri dan bersiap menjemput jodoh yang Allah ridhoi. Bersama saya, Rahmatul Umaroh, leader Sahabat Soleha. Bismillah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya minta pendapat dari kakak-kakak sekalian, selesai dengan diri sendiri itu yang gimana ya? Satu pertanyaan dulu, minta tolong ditulis di kolom chat. Mungkin kakak pasti punya pendapatnya masing-masing ya tentang selesai dengan diri sendiri itu. Entah apakah harus yang sudah selesai dengan emosionalnya atau yang harus selesai dengan rasa masa 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 trauma-trauma yang masa lalu kayak gitu. Mungkin boleh minta tolong atau op- open mic dari Sobat Soleha. Oh, belum ya, belum ada ya. Baiklah, enggak apa-apa. Nanti kita jawab bersama-sama ya. Kalau masih mungkin kita bingung tentang definisi selesai dengan diri sendiri, atau ini merupakan istilah baru bagi sobat soleha sekalian. Oh ini, nah. Selesai dengan diri sendiri itu yang shuttle dengan dirinya, Kak. Seperti sudah berdamai dengan diri sendiri, selain itu secara emosional. Oke, betul. Iya benar. Kak Dinda, Kak Feby, terima kasih. Kemudian Kak Dinda, selesai dengan diri sendiri itu selesai dengan emosional diri sendiri kita. Masya Allah. Terima kasih Kak Dinda. Kak Retia, selesai dan sudah clear dalam mengenal diri sendiri. Alhamdulillah. Kak Nabila bisa menemukan kebahagiaan diri sendiri tanpa harus bergantung dengan orang lain. Masya Allah. Kak Gaby sudah berdamai dengan trauma. Alhamdulillah. Kak Feby lebih paham juga dengan diri sendiri. Masya Allah. Kak Fatia, selesai dengan diri sendiri menurut pandanganku selesai dengan urusan dunia. Betul. Cukup mencari dunia, waktu mencari akhirat. Berdamai dengan apa yang ada pada diri, dalam artian sudah menerima diri, siap ada pada diri. Masya Allah, semuanya sudah terjawab ya, teman-teman. Sepertinya dari Sobat Soleha ini, Alhamdulillah sudah cukup familiar mungkin ya, dengan selesai dengan diri sendiri, berdamai dengan masa lalu, menerima segala kekurangan dan kelebihan tanpa bergantung validasi orang lain. Nah, itu ya. Insya Allah semuanya sudah benar yang disebutkan kakak-kakak semua. Terus apa sih hubungannya dengan apa yang bisa kita lakukan untuk menjemput jodoh yang Allah ridhoi? Jadi korelasinya apa ya? Kalau kita harus selesai dengan diri sendiri, terus kita juga bersiap untuk menjemput jodoh yang Allah ridhoi. Karena apa? Karena jodoh kan nanti melibatkan orang lain ya kayak gitu. Jadi kita juga harus bersiap
diri sendiri dulu, selesai dengan diri sendiri dulu, dan kita bersiap menerima jodoh dari Allah kayak gitu. Nah, ayo kita langsung ke topik pembahasannya ya. Jazakumullah khair, sahabat soleha atas jawabannya tadi. Bismillah, insya Allah kita akan membahas 7 topik bahasan. Yang pertama, selesai dengan diri sendiri. Selesai dengan diri sendiri sebelum menikah, terus indikasi belum selesai dengan diri sendiri sebelum menikah, nasihat penting sebelum menikah, persiapan sebelum menjemput jodoh yang Allah ridhoi, merencanakan perjalanan cinta dan membuat proposal cinta. Contoh doa menjemput atau meminta jodoh yang baik kepada Allah. Kayak gitu. Semoga sobat soleha di sini meskipun umurnya belum yang usia-usia yang eh, apa ya, usia yang sudah matang dan sudah siap menikah ataupun yang masih sekolah, jadi tetap bisa mengambil ilmunya ya kayak gitu. Nah, untuk yang sudah bersiap menikah, semoga ini menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua. Bismillah, yang pertama ya. Tadi, alhamdulillah, kakak-kakak sudah sebagian besar sudah benar semua kayak gitu tentang selesai dengan diri sendiri. Sudah semua disebutkan di kolom komentar kayak gitu bahwa menurut Rifan 2022, selesai dengan diri sendiri itu apabila telah memiliki batas cukup terhadap kebutuhan pribadi, sehingga fokus memberikan sebanyak mungkin manfaat bagi sesama. Kemudian berupaya selesai dengan dunianya atau zuhud. Jadi bisa dikatakan selesai dengan diri sendiri itu kita sudah merasa oh, kebutuhan saya ini cukup. Itu selanjutnya, saya ingin lebih bermanfaat bagi sesama, bagi banyak orang, kayak gitu. Apa yang harus saya lakukan, kayak gitu. Dan lanjutannya, kayak gitu, kita lebih mengutamakan akhirat, kayak gitu. Dan mengesampingkan, bukan mengesampingkan, ya kayak lebih mengutamakan akhirat dengan bersikap zuhud, kayak gitu. Jadi meninggalkan hal-hal yang berbau duniawi, kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman sudah, Sobat Soleha maksud saya, sudah pernah membaca buku dari karya Kak Ahmad Rifai Rifan. Mungkin boleh komen di kolom chat gitu. Nah, ini sedikit saya apa buku yang saya favoritkan karya beliau kayak gitu. Padahal beliau juga punya buku Selesai dengan Diri Sendiri Sebelum Menikah. Qadarullah saya belum punya bukunya kayak gitu. Hanya buku ini yang saya punyai dan saya kutip menurut beliau tadi gitu. Selanjutnya nih, ada yang punya ya bukunya ya, Masya Allah. Oh, ada yang belum, kasih Tinohana, enggak apa-apa Kak. Kayak gitu, nanti Insya Allah kalau ada rezeki beli ya, gitu. Siapa tahu bisa menambah ilmu pada kita. Nah, yang tadi disebutkan oleh kakak-kakak sekalian, bahwa selesai dengan diri sendiri itu memang benar. Kita sudah bisa lebih sabar dan tidak mudah emosi, gitu. Jadi, ke gampang marah kalau ada suatu hal yang memicu konflik atau bikin marah kayak gitu. Terus kita lebih introspeksi diri mendalam kayak gitu daripada menyalahkan orang lain, kita melihat diri kita sendiri terlebih dahulu. Terus sadar untuk memutus trauma generasional. Mungkin parenting orang tua kita berbeda-beda ya. Ada yang parenting VOC, yang kayak keras, nada tinggi, teriak-teriak. Nah, dari kita harus sudah memutus semua trauma-trauma itu. Kita sembuhkan trauma-trauma kita, sehingga anak kita itu dapat pengasuhan yang baik dari kita, kayak gitu. Sudah cukup rantainya putus di kita saja, kayak gitu. Jadi tidak mengulang kayak parenting yang kurang baik dari orang tua kita, kayak gitu. Dan kita berikan parenting yang baik kepada anak-anak kita. Kemudian berusaha menyembuhkan trauma dalam diri. Misalkan kita memiliki trauma dalam diri, kita segera ke psikolog, psikiater, atau konselor kayak gitu. Kita punya trauma apa sih? Kita punya ketakutan apa terhadap hidup kayak gitu. Kemudian lebih mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ini mungkin berat ya kalau ada orang lain yang punya salah kepada kita. Tapi alangkah baiknya kita mencoba untuk memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Kita doakan supaya orang lain itu lapang hatinya buat memaafkan kita, juga sebaliknya, kayak gitu.
Ini sudah termasuk kedewasaan tingkat tinggi ya menurut saya kalau sudah bisa maafkan kesalahan orang lain kayak gitu. Terus bersikap tenang dan berdamai dengan masa lalu. Nah, ini cewek-cewek kadang-kadang masih sulit ya, termasuk saya sendiri ya. Jadi untuk bersikap tenang ini memang sangat perlu belajar kayak gitu untuk tetap tenang di semua kondisi kayak gitu. Ketika menghadapi masalah, ketika hmm, apa ya, ada hal yang kurang berkenan kayak gitu, mengesalkan kayak gitu, mungkin kita kadang-kadang panik, tapi kita belajar pelan-pelan untuk bersikap tenang. Kemudian nanti tadi teman-teman udah Sobat Solha pernah ada yang bilang kalau kita kalau pengen selesai dengan diri sendiri itu udah nggak perlu validasi orang lain, kayak nggak perlu kita oh iya ya kamu cantik, kamu pintar, kayak gitu itu sudah tidak perlu kayak gitu lagi karena kebahagiaan itu tidak bergantung pada validasi orang lain kayak gitu, tapi dari diri kita sendiri yang memberikan afirmasi positif pada diri kita sendiri. Nah, lalu setelah menerima diri apa adanya, mungkin karena ada pengaruh medsos ya, kita kadang-kadang melihat kehidupan teman-teman itu seperti sangat apa ya lancar, mulus, kayak kok bisa ya teman-teman gue gitu. Nah, mungkin ada sih sesekali kita punya perasaan yang seperti itu. Namun, kita tetap kembali lagi ke diri kita sendiri. Pasti setiap kita punya kelebihan gitu. Dan kita harus menerima diri kita apa adanya karena kita itu versi terbaik dari kedua orang tua kita gitu. Terus terakhir, lebih mampu memberikan dukungan pada orang yang sedang kesulitan. Nah, benar ini. Saya pun pernah mendapati teman-teman saya di sekitar saya itu, mereka itu punya karakter yang sangat membantu, kayak gitu. Pertolongannya itu sangat ikhlas, kayak gitu, tulus kepada saya untuk memberikan dukungan ketika saya mengalami kesulitan. Saya rasa teman saya itu sudah memiliki poin selesai dengan diri sendiri itu. Nah, dari kesemuanya ini, saya disclaimer ya, saya tuh bukan yang kayak, oh saya ini sudah semuanya, sudah saya lakukan itu. Enggak, saya juga sama-sama belajar kayak sobat soleha sekalian, kayak gitu. Jadi sangat-sangat belajar untuk selesai dengan diri sendiri, kayak gitu. Jadi bismillah kita bisa menjadi seseorang yang selesai dengan diri sendiri itu ya. Amin. Selanjutnya, nah, ini saya kaitkan dengan selesai dengan diri sendiri sebelum menikah. Karena menikah itu melibatkan orang lain, kan kita hanya individu ya waktu itu maksudnya sekarang ya gitu. Nah, alangkah baiknya sebelum melibatkan orang lain itu kita dapat memahami diri kita sendiri lebih mendalam. Kayak kesukaan kita apa, hobi kita apa, kemudian marah kita seperti apa, terus apa ya kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa kita teruskan itu apa, ibadah-ibadah yang kita lakukan secara istiqomah itu apa, kita pokoknya memahami diri sendiri lebih dalam lagi, mencintai diri sendiri lebih baik lagi dan berupaya menyembuhkan trauma dalam diri gitu. Jadi eh, supaya apa? Supaya ketika kita memiliki pasangan kita sudah punya empati yang besar saat berumah tangga gitu. Ketika apa ya dari pasangan kita sedang kesusahan misalkan di pekerjaan kayak gitu kita bisa mengimbangi dia memberikan kesabaran kepada dia kayak gitu ketika kita sama-sama apa ya dilanda kayak musibah dalam rumah tangga sama-sama berusaha buat menyelesaikan bersama-sama kayak gitu. Nah, juga kita harus bisa meningkatkan kemampuan berkomunikasi terhadap pasangan. Kenapa 70%? Ya, tapi ini belum saya tuliskan ya kutipannya bahwa berumah tangga itu 70%-nya adalah berkomunikasi kayak gitu. Jadi kita usahakan kita mendapatkan pasangan yang kalau kita berkomunikasi itu kita nyaman dengan beliau kayak gitu dan kita tidak segan kayak gitu untuk berkomunikasi dengan dia.
untuk menyelesaikan masalah, hal-hal menceritakan hal-hal sepele kayak gitu, hal-hal yang penting juga terutama. Kemudian supaya kalau kita selesai dengan diri sendiri, maka kita juga bisa mencegah ketergantungan yang berlebihan terhadap pasangan. Kalau kita selesai dengan diri sendiri itu misalkan kita nggak di chat sama suami ya, sorry, pokoknya nanti ya calon pasangan, kayak gitu. Kita itu nggak nungguin, nggak nge-spam kayak kamu di mana gitu. Jadi cukup dikasih tahu satu kabar gitu. Nanti aku pulang jam 5 misalkan kayak gitu. Ya sudah, kita percaya pada pasangan kita kayak gitu. Jadi nggak ketergantungan. Kalau misalkan kita bisa mengerjakan pekerjaan rumah, kebersihan ataupun memasang hal yang memang itu dirasa masih bisa dilakukan di rumah kayak gitu, kita lakukan sendiri kayak gitu. Tapi kalau misalkan berat seperti mengangkat galon kayak gitu-gitu ya tetap ya minta bantuan pada pasangan kita nantinya kayak gitu. Tapi yang kecil-kecil mungkin bisa kita handle kayak gitu. Nah, ini juga ketergantungan ini juga bisa kita terapkan dengan kita membantu perekonomian keluarga suami kita kayak gitu nanti, suami kita nantinya kayak gitu. Supaya kita juga punya finansial sendiri, membantu keuangan keluarga. Terus yang keempat, meminimalisasi melukai diri sendiri dan pasangan secara fisik dan emosional. Kalau kita sudah selesai dengan diri sendiri, kita itu udah nggak kayak apa ya, eh nggak nggak yang benar-benar sakit hati pada hal-hal kecil kayak gitu. Terus kita jadi nggak memarahi pasangan kita kayak gitu secara emosional gitu. Nah ini kalau yang fisik ini insya Allah yang perempuan nggak sampai yang melukai yang fisik ya kayak gitu. Tapi naudzubillah kalau misalkan yang laki-laki ada kekerasan fisik ya ya naudzubillah jangan sampai gitu. Jadi meminimalisasi melukai diri sendiri dan pasangan secara fisik dan emosional ini sangat penting kalau kita sudah selesai dengan diri sendiri. Terus yang kelima, menciptakan fondasi yang kuat dan hubungan yang sehat dalam rumah tangga. Jadi kita sendiri dan pasangan kita juga harus selesai dengan diri sendiri biar kuat rumah tangganya kayak gitu. Yang terakhir, meningkatkan kematangan pribadi agar dapat menghadapi kehidupan berumah tangga dengan baik. Karena apa ya? Meskipun ya ini sobat soleha saya belum berumah tangga, cuman kan kita bisa belajar ya dari orang-orang kayak gitu dari saudara kita bahwa berumah tangga itu pasti ada naik turunnya, banyak konflik terjadi di dalamnya kayak gitu. Maka kita harus sama-sama matang kayak gitu untuk menghadapi masalah-masalah rumah tangga secara bersama-sama dengan kepala dingin bersama pasangan kita gitu. Selanjutnya kalau saya kecepatan itu ya minta tolong diituin ya. Nah ini banyak ya, maaf ya Sobat Soleha. Saya mengutip dari psikolog Kak Ayang Irma. Kalau ini 7 poin ini ada dalam diri kita, Bismillah kita perbaiki bersama-sama ya. Indikasi belum selesai dengan diri sendiri ini. Juga kita bisa cross-check kepada calon pasangan kita kalau memang dia itu ternyata ada indikasi belum selesai dengan diri sendiri sebelum menikah. Yang pertama, tidak stabil secara emosional. Jadi kayak tadi, gampang marah, mudah tersinggung, kayak gitu. Terus reaktif, kayak gitu. Terus kurang paham tentang diri, kayak gitu. Nah, karena nggak paham tentang dirinya, kayak kalau, oh aku ini kalau misalkan marah ini, pas lagi marah atau konflik ini nggak mau langsung ngomong, tapi aku pengen diam dulu kayak beberapa jam, beberapa menit kayak gitu untuk meredam emosiku kayak gitu. Nah, itu kan salah satu bentuk oh ini bahwa kita itu paham diri kita ketika kita marah kayak gitu. Jadi yang ketiga tidak mampu untuk mengatasi stres. Nah, kalau kita belum mengatasi stres dalam hidup kita, kita itu pastinya cenderung melakukan pelampiasan yang tidak sehat. Jadi kalau misalkan stres karena misalkan ya ada sedang punya banyak kerjaan tapi ya udah kayak diabaikan atau malah mengabaikan keluarga kayak gitu karena stres malah melimpahkan stres itu ke orang lain kayak gitu. Padahal orang lain tidak tahu kita itu sedang kenapa gitu. Yang keempat, memiliki masalah kesehatan mental.
kalau kita punya punya masalah kesehatan mental yang belum diatasi seperti depresi, kecemasan dan gangguan kepribadian ini bisa meningkatkan resiko kita melukai orang lain. Nah, qadarullahnya sebenarnya saya sedang berada pada kontrol dokter ya tentang kesehatan mental yaitu depresi. Jadi, sobat soleha yang mungkin punya masalah kesehatan yang sama seperti itu, alangkah baiknya kita tetap apa ya, maksudnya kayak berobat gitu, konsul ke psikolog, psikiater kayak gitu untuk menyembuhkan masalah kesehatan mental kita. Jadi tidak usah sungkan, kita harus tetap berupaya mengobati masalah kesehatan mental kita sebelum nanti bertemu orang baru dalam kehidupan kita. Nanti kalau kita udah selesai, ada orang baru, alhamdulillah beres kayak gitu. Kalau misalkan kita belum selesai, ada orang baru, kasihan orang baru dapat badainya kayak gitu ya. Nah, itu. Jadi kita usahakan kita selesai dulu. Jadi saya juga berharap saya sembuh kayak gitu dari masalah kesehatan mental agar apa ya tidak terlalu merepotkan kayak gitu pasangan kita ke depannya. Yang kelima, kurang terampil berkomunikasi. Nah, berkomunikasi ini perlu kita latih ya, Sobat Soleha kayak gitu. Kalau misalkan apa ya, kita kita gaya komunikasinya silent treatment, jangan ya. Jangan jangan silent treatment, saya mohon itu sangat menyakitkan kayak gitu. Jadi kalau bisa kita perempuan-perempuan yang mungkin gengsinya sangat tinggi, kalau bisa itu tetap tetap lakukan komunikasi pada pasangan kita kayak gitu. Nantinya seperti itu karena komunikasi itu penting. Jadi jangan sampai kalau ada masalah itu dibawa tidur. Kalau bisa sebelum tidur itu udah kelar masalahnya kayak gitu. Itu biar nggak numpuk, biar nggak menjadi salju gitu ya, yang kemudian hari bisa semakin membesar kayak gitu. Kemudian yang keenam, ada rasa tidak aman atau tidak dicintai. Nah, ini sebenarnya ini tuh kerap sekali juga saya rasakan kalau kita tidak secure. Jadi kalau kita jadi diri sendiri tuh harus secure, harus oh aku udah cinta diriku, aku punya value kayak gitu. Jadi aku nggak pernah seperti bukan nggak pernah takut ya buat ditinggalkan karena kita tahu value diri kita, nilai diri kita, maka maka kita yakin-yakin saja kayak gitu bahwa orang-orang yang misalkan ada yang dia pengen ninggalin, misalkan ada orang yang ingin serius tapi ternyata meninggalkan kita tetap kita tetap biasa saja kayak gitu. Karena kita sudah merasa aman. Nah, kalau misalkan rasa tidak aman atau tidak dicintai ini masih ada, berarti kita belum selesai dengan diri sendiri, kita sendiri kayak gitu. Kemudian yang ketujuh, nah ini bahayanya ini tidak siap menjadi orang tua kayak gitu. Naudzubillah ya. Kasihan kalau misalkan anak-anak kita nantinya eh, terlibat kayak emosional kita yang belum selesai kayak gitu. Malah kita melibatkan mereka. Jadi kayak ada istilah baby blues kayak gitu. Eh, Anaknya dimarahin, nggak mau makan GTM dimarahin kayak gitu. Nah itu karena apa? Eh, karena itu ada indikasi bahwa kita tidak siap menjadi orang tua kayak gitu secara emosional. Nah, maupun finansial ini juga. Finansial nggak kalah penting ya. Jadi kita upayakan menjadi perempuan mandiri finansial itu. Kayak gitu. Jadi tidak bergantung pada, oh aku nanti nyari suami yang kaya aja. Jadi jangan yang kaya aja ya, kayak gitu. Kita harus kaya sendiri kayak gitu sebelum menemukan. Ya bukan kaya ya, maksudnya kayak udah ada penghasilan kayak gitu buat nanti membantu kehidupan berumah tangga. Nah, dari ketujuh ini kira-kira, Sobat Soleha, ada berapa nih yang dimiliki indikasinya ini? Kalau saya berapa ya? Satu, empat, ya ada deh, empat deh masihan ya. Masih empat. Kalau Sobat Soleha berapa? Coba. Ada berapa nih indikasi yang dimiliki kakak-kakak Sobat Soleha dari tujuh indikasi ini?
Oh, aku cuma terindikasi cuma dua, Masya Allah. Limanya udah itu ya, udah hatam gitu ya, Kak. Gitu. Aku cuma tidak stabil secara emosi aja, Kak. Lainnya aman. Alhamdulillah. Oh, tiga. Maksudnya apa ini, Kak? Nomor empat aja apa gimana, Kak Del? Kak Retia tiga. Oh, Kak Retia tiga ya, yang belum selesai ya. Ah, Masya Allah. Kak Del empat ya, empat ya kayak saya ya. Gitu ya udah nanti kita usahakan satu persatu kita harus stabil secara emosi, kita paham tentang diri kita mampu mengatasi stres, kita sembuhkan masalah kesehatan mental kita latih terampil berkomunikasi kemudian kita secure, kita merasa aman, kita merasa dicintai oleh diri kita sendiri sendiri minimal gitu. Jadi tidak harus minta dicintai orang lain, tapi kita sendiri dulu. Kemudian kita berupaya siap menjadi orang tua agar apa? Agar kita sudah bisa dinyatakan selesai dengan diri sendiri sebelum menikah. Bismillah ya. Selanjutnya, nah ini. Adakah yang sudah diburu-buru menikah? Boleh minta tolong tulis di kolom komentar. Ini. Yang pertama nih, nasihat penting sebelum menikah. Jangan menikah karena ingin, menikahlah karena yakin dan siap. Kak Okta sudah diburu-buru menikah, ya Allah. Bismillah sabar ya Kak. Kak Okta pasti tidak apa ya, tidak berhenti untuk ikhtiar begitu dan memberikan pemahaman ataupun berkomunikasi yang baik dengan orang-orang atau keluarga yang menyuruh kita menikah. Gitu. Kadang-kadang rada kesel ya. Dulu pernah, sekarang alhamdulillah udah nikah. Alhamdulillah ada yang udah nikah sama saya. Ya Allah. Alhamdulillah selamat Kak Dea. Kak Adinda, oh, alhamdulillah Kak Adinda aman ya. Belum disuruh-suruh nikah ya. Aman. Alhamdulillah saya juga termasuk yang aman. Kakak-kakak belum disuruh menikah. Tapi waktu saya umur 25 tahun yang lalu, maksudnya saya waktu umur 25 gitu, saya pernah disuruh menikah sama bule-bule saya kayak gitu. Nah, kayak gitu. Maka kalau misalkan orang yang, ayo kapan kamu nikah gitu. Ah, teman-temannya udah nikah semua gitu. Kayak ya udah kayak gitu. Karena mereka udah rezekinya udah datang kayak gitu. Udah udah siap kayak gitu, udah jodohnya datang. Kak Febi gak diburu-buru nikah sih Kak, tapi disuruh punya pasangan yang dikenalin ke ortu, Masya Allah. Oh, seperti itu ya. Jadi kayak kenal dulu ke ortu, ortunya klik apa enggak ya sama beliaunya kayak gitu ya Kak. Kemudian, nah ini, jangan menikah karena provokasi atau hanya karena lelah menyendiri. Ada sih, ya mungkin dari Sobat Soleha kayak ada provokasi kayak, ayo dong nyusul gitu kayak. Ya, ya, ayo kapan kamu nyusul kayak gitu. Ada mungkin suara-suara seperti itu. Terus, aduh aku bosen, aku pengen nikah lah. Kayaknya enak nikah. Hei, nikah tidak segampang itu ya, kayak gitu. Jadi nikah bukan sebercanda itu dan kayak oh ya udah nikah udah beres kayak gitu. Bukan, nikah kan awal ya dari semuanya karena kita dari latar belakang yang berbeda, dua orang, dua kepala jadi satu rumah kayak gitu. Nah, bukan karena kita lelah kayak gitu. Jadi jangan sampai kita mudah terprovokasi ya oleh ajakan-ajakan atau suruh-suruhan menikah itu. Karena apa? Karena pernikahan itu tidak selalu menjanjikan bahagia. Bahagia dan kecewa itu selalu ada. Maka sebelum menikah kita harus melatih sabar dan syukur agar bisa melewati semuanya. Karena apa sih? Karena seumur hidup itu terlalu lama ya. Kalau misalkan kita nih kayak itu, ya kayak ini, saya contohkan ke Mbak Nana. Masya Allah, qadarullah, Mbak Nana itu menikah muda ya. Karena katanya tidak pengen menunda kebahagiaan. Jadi Mbak Nana itu menikah di umur 20 tahun, kayak gitu. Nah, qadarullah suaminya meninggal di usia 50 berapa kemarin ya? 57 ya, sepertinya kayak gitu. Nah, Mbak Nana yang 47, kita tidak tahu bahwa di umur pernikahan
berapa tuh, 27 tahunan itu Mbak Nana diberikan rezeki suami yang sangat luar biasa kayak gitu. Karena apa? Mbak Nana 20 tahun udah datang rezekinya berupa jodoh yang sangat Masya Allah ya, seperti Pak Ibrahim kayak gitu. Nah, dan itu udah dapat jodoh yang tepat, tapi qadarullahnya Allah mengambil orang baik seperti Pak Ibrahim. Gitu. Jadi kita tidak tahu ya hidupnya, maksudnya kayak kita menikah cepat atau lambat itu sebenarnya kayak apa ya, patokan masyarakat Indonesia saja kayak gitu. Bahwa sebenarnya itu tidak ada yang cepat atau lambat, tapi kan takdir Allah itu memang selalu tepat pada waktunya kayak gitu. Jadi lebih baik sementara kita gak apa-apa kok menyendiri, maksudnya bukan menyendiri ya, jomblo kayak gitu, single sambil menanti dan memperbaiki diri. Nah, yang tadi kita harus selesai dengan diri sendiri sebelum menikah karena kalau setelah menikah kita bisa berbagi kebahagiaan dengan pasangan dan anak-anak kita. Dan yang terakhir, pasti kita harus memilih calon pasangan yang selesai dengan dirinya, kayak gitu. Biar bisa mengimbangi kita. Kita sudah berusaha selesai dengan diri sendiri, pasangan kita sudah selesai dengan diri sendiri. Alhamdulillah, kita bisa merawat, mengasuh anak kita dengan pengasuhan yang baik. Kayak gitu. Inilah ya. Selanjutnya, nah ini, setiap langkah self-improvement sekecil apapun mendekatkan kita pada jodoh yang baik. Amin, insya Allah ya. Jadi kakak-kakak yang punya habit yang baik selama masih gadis ya, seperti sholat wajib, sholat sunnah, puasa sunnah, zikir pagi petang, itu sudah Masya Allah kayak gitu. Ada olahraga, makan makanan sehat, terus apalagi itu hal-hal baik, eh, menghadiri kajian, itu mencari ilmu, ikut komunitas baik, kayak gitu tuh sudah langkah-langkah self improvement yang kecil-kecil itu kalau dikumpulin sudah bisa membuat kita mendekatkan diri pada jodoh yang baik. Tinggal menunggu momennya yang tepat kayak gitu. Kemudian persiapan diri bukan hanya soal mencari pasangan, tapi kita menyempurnakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu ya sebenarnya. Ya, kalau rezeki itu kalau jodoh kan rezeki ya, tapi kalau dia pengen nangis. Kalau ajal itu pasti sudah pasti ya. Sebenarnya. Jadi kalau kita berusaha menyempurnakan diri, tapi buat kayak semata buat nyari pasangan kayak gitu, padahal kan yang lebih utama kan nyari ridho Allah ya kayak gitu. Jadi kita usahain kita baik dulu lah. Masalah pasangan itu insya Allah pasti ada waktunya gitu. Jadi kita jadikan masa tunggu kita itu saat ini sebagai kesempatan memperbaiki akhlak, ilmu, dan kesabaran. Jadi kita yakin Allah itu telah menulis jodoh kita dengan adil. Di Lauhul Mahfuz ya kita sudah tercatat. Apabila kita selesai dengan diri sendiri, kita beriman, senantiasa memantaskan diri, maka yakinlah bahwa Allah akan mempertemukan dengan yang sepadan, dengan yang sekufu. Begitu. Kemudian saya mengutip dari buku Self Healing with Quran oleh Ummu Halsum. Saat kita berusaha memenangkan hati semua orang kayak kapan kayak misalkan nikah gini-gini itu pasti kan capek ya jawabin semuanya kayak gitu. Tapi kalau kita fokus hanya memenangkan cinta Allah, kita ya sudah kita berusaha takwa dulu, taat dulu gitu. Semua pasti akan bahagia gitu akhirnya gitu. Dan nanti oh iya ya ini yang selalu aku doakan kayak gitu. Jadi kita harus percaya gitu ya, sobat soleha. Insya Allah. Nah ini sangat banyak ya. Jadi yang saya rangkum dari eh, Kak Ahmad Rifai Rifan sama referensi tambahan dari Instagram. Kita harus siap secara finansial, siap secara mental, siap secara ilmu, sosial, spiritual, fisik sebelum menjemput jodoh yang Allah ridhoi, kayak gitu. Kemudian kita sebagai perempuan juga sebagai muslimah juga berusaha untuk komitmen pada nilai keluarga.
kemudian mampu mengelola rumah tangga, kemudian semangat belajar menjadi istri dan ibu yang baik gitu. Dari segi finansial ya, kita paling tidak punya pemasukan kayak gitu buat membantu suami kita nantinya. Terus kita harus ya gak harus kaya sih, tapi paling tidak ada uang simpanan yang cukup kayak gitu. Dan kita punya kesadaran buat mengelola uang itu kayak kak. Makanya sampai ada sebutan bundahara gitu ya. Karena apa ya? Mungkin sebagian besar keuangan dipercayakan pada istri, yaitu kita ya, calon-calon istri, calon-calon ibu di rumah tangga gitu. Kemudian yang kedua, mental kita juga harus siap. Yang tadi ya, kita sudah dewasa secara emosional, sudah bisa mencari solusi menghadapi masalah, kayak gitu. Kemudian persiapan ilmu ya, terutama ilmu agama yang kuat, gitu. Jadi kalau kita punya ilmu agama yang kuat, terutama kalau bisa suami kita yang lebih paham tentang agama, jadi bisa mengarahkan kita dalam hal kebaikan, kita dan suami bisa mengetahui peran dan kewajiban masing-masing, kayak gitu. Jadi kalau ada masalah rumah tangga, kita selesaikan dengan baik-baik kayak gitu. Eh, Pokoknya diselesaikan bersama-sama gitu, tidak tidak hanya satu orang yang ingin selesai, tapi keduanya harus ingin selesai. Persiapan sosial ya, persiapan sosial ini ini berkaitan sama kita ya mungkin yang ada sobat soleha yang introvert. Kalau ngobrol sama orang itu mungkin sulit kayak gitu ya. Kayak pengen memulai itu mungkin bingung kayak gitu. Nah, ini kita harus mulai bersiap untuk mulai membuka topik obrolan terhadap keluarga, saudara, dan tetangga di lingkungan pasangan berasal gitu. Karena siapa tahu ya kita nggak tahu ya kita nanti tinggal rumahnya dekat mertua ataukah kita nanti punya rumah sendiri, cuman kita punya tetangga gitu kan. Nah, itu harus sudah siap nanti kalau kita sudah berumah tangga. Kemudian persiapan spiritual. Kita itu harus bisa berupaya bertanggung jawab, rela berbagi dengan pasangan, rela menurunkan ego, kayak gitu, saling kayak mengalah, saling minta maaf, kayak gitu, dan bersyukur punya pasangan, bersyukur atas rezeki pasangan, kayak gitu. Tuh. Kemudian persiapan fisik. Nah, karena kita bersiap menjemput jodoh yang Allah ridhoi, kita berupaya menjaga kesehatan kita dengan makan yang cukup, minum yang cukup, olahraga, menjaga kebersihan diri, dan menjaga kesehatan reproduksi, kayak gitu. Ya, siapa tahu nanti Allah mempercepat keturunan kita ketika setelah menikah nanti, seperti itu. Kemudian kita sebagai muslimah dan calon istri juga berkomitmen pada nilai keluarga dengan menghargai ikatan keluarga dan siap membangun rumah tangga yang harmonis. Jadi ini tuh lebih ke kalau kita sudah eh, akad seperti itu berarti kita harus saling menghargai ya kayak saudara suami kayak gitu dan berupaya untuk ber, berlaku baik kayak gitu terhadap ikatan keluarga yang sudah terbentuk dari adanya pernikahan itu. Kemudian yang tadi ya, kemampuan mengelola rumah tangga. Kita mampu mengatur waktu, keuangan, dan kebutuhan sehari-hari tanpa bergantung sepenuhnya dengan orang lain. Jadi, kita semasa gadis ini, apabila sudah sudah berlatih mengatur waktu, keuangan, dan kebutuhan sehari-hari, itu suatu bekal banget buat kita nanti menjadi seorang istri seperti itu. Kemudian yang kesembilan, nah karena ini ada istilah bahwa ummu itu madrasatul ula, bahwa ibu itu madrasah pertama bagi anaknya. Jadi kita itu harus semangat belajar menjadi istri dan ibu yang baik bagi anak-anak kita. Dan menyadari bahwa pernikahan adalah ibadah dan perjalanan panjang. Terus kita itu nanti kan kalau misalkan punya suami, berarti taat kita kan berubah ya, beralih pada beliau. Kayak gitu, berkhidmat pada beliau. Kayak gitu.
dan menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kita, maka kita tentunya punya ilmu, butuh ilmu dan kesiapan kayak gitu. Jadi ilmu itu belajar itu juga terus-menerus kayak gitu. Ada belajar parenting kayak gitu. Ada belajar keuangan, belajar banyak hal kayak gitu. Tidak ada batasan yang tidak ada hal yang membatasi kita untuk belajar menjadi lebih baik, untuk mempersiapkan menjadi istri yang baik dan ibu yang baik gitu. Jadi mungkin dari kesembilan ini bisa kita cicil dari sekarang kayak gitu. Kita persiapkan dari sekarang kayak gitu. Jadi tidak harus sembilan ini ya menjadi patokan kita bahwa kita itu siap menjemput jodoh. Masih banyak hal yang mungkin tidak tertulis di sini kayak gitu yang bisa kita gali lebih dalam dari berbagai buku atau ilmu yang lain kayak gitu. Nah, tadi gimana sih cara merencanakan perjalanan cinta kita? Yang tadi ya, karena kita apa ya? Gimana caranya merencanakan kita bisa menikah kayak gitu? Kita meningkat kita meningkatkan kualitas ibadah dan beristighfar, kemudian berzikir kayak gitu. Sebanyak-banyaknya selama kita masih single kayak gitu, tidak apa-apa. Bertawakal dan sabar kepada Allah terhadap qada dan qadar gitu. Meskipun belum nampak hilalnya ya kayak gitu. Terus kita bisa berfokus berbakti kepada kedua orang tua. Apabila qadarullah beliau tidak ada, maka kita doakan. Gitu. Terus fokus pada peningkatan kualitas diri, menata niat mencari jodoh terbaik yang Allah ridhoi. Kemudian kita sibukkan diri dengan mengikuti kegiatan sosial dan komunitas positif. Melakukan journaling. Mungkin sahabat soleha pernah menulis jurnal kayak di buku gitu. Hal yang disyukuri pada hari ini, target ibadah harian yang sudah dilaksanakan hari ini, kegiatan hari ini apa aja, target murah cinta dan menyusun proposal cinta, ini nanti ya di sini. Nah, kemudian kita mencari ilmu sebanyak-banyaknya, terutama ilmu agama. Karena apa? Ini saya mengutip dari Neng Imas ya. Kalau seorang wanita itu tidak disibukkan dengan ilmu, maka dia akan tenggelam dengan perasaannya kayak gitu. Jadi kayak ada seorang laki-laki yang datang mendekati, mungkin kita jadi mudah terbawa perasaan gitu. Tapi kalau kita mungkin eh, banyak kajian atau banyak kesibukan kayak gitu, mencari ilmu. Nah, kita jadi bisa mengontrol, oh hendak ini kayaknya tidak serius ini, kayak gitu. Itu insya Allah bisa membentengi kita dari tidak mudah untuk baper pada seorang laki-laki. Kemudian kita juga harus mulai gaya hidup sehat dan berlatih regulasi emosi, kemudian memohon doa kebaikan dari orang terdekat, terutama keluarga. Jadi kayak misalkan, kapan nikah? Nggih, pangestunipun, gitu. Iya, mohon doanya, kayak gitu. Jadi tetap minta doa-doa pada orang sekitar. Karena kita tidak tahu ya, doa orang mana yang akan dikabulkan gitu. Atau ya seperti itu, keluarga kita, entah orang lain, tetangga kita, gitu. Yatim, seperti itu. Kita tetap meminta doa-doa kebaikan dari orang-orang terdekat. Kemudian menjaga silaturahmi dengan keluarga, saudara, dan teman. Melakukan konsultasi dan terapi ke psikolog, konselor, psikiater untuk menyembuhkan luka masa lalu dan masalah kesehatan mental. Kayak gitu. Nextnya, ini menyusun proposal cinta ya. Saya kutip dari Kak Ahmad Rifai Irfan. Kita tulis target nikah kapan, eh, sedetail mungkin tanggal, bulan, sama tahun. Terus tulis puluhan, ratusan, tak apa-apa. Kriteria pasangan kita sedetail mungkin. Kayak gitu, baik agamanya, menunjukkan pandangan, menjadi teman hidup sampai surga, mertua yang baik, suami yang kaya, yang ganteng banget, yang berpendidikan yang harum, yang soft spoken gitu, tulis semua yang kita harapkan, kita minta pada Allah. Dan kita tidak lupa meminta petunjuk agar hati kita tidak salah pilih dengan berdoa di waktu-waktu mustajab dan diimbangi sholat istikharah. Doakan juga kedua orang tuanya apabila kita sudah punya calon ya, kayak gitu, agar dilembutkan hati orang tuanya kayak gitu kepada kita, agar lembut kepada kita. Terus yang keempat, menulis masalah yang mungkin dihadapi, kayak misalkan, oh ya aku pengen nikah tahun ini, cuman
modalku kurang kayak gitu. Aku pengen mungkin nikah dengan budget 50 juta atau 20 juta kayak gitu. Aku harus mengumpulkan tahun ini kayak gitu. Jadi kita list dulu. Nah, caranya dapat 20 juta itu gimana? Kerja dengan menyisihkan uang berapa kayak gitu gitu. Terus ada masalah misalkan oh ini keluarganya si misalnya si laki-laki kayak gitu pengen dirame-rame kayak gitu, pengen dimeriahkan kayak gitu. Tapi kita tidak mau ya nah, itu nanti dicari jalan tengahnya gimana didiskusikan gitu mencari solusi permasalahannya seperti apa jadi tulis masalah-masalah yang kira-kira muncul eh, di kedua belah pihak dan kita juga berupaya oh ini mungkin ya solusi yang bisa menyelesaikan masalah itu gitu. Alhamdulillah kita sampai di contoh doa menjemput eh, atau minta jodoh yang baik ada Robbi inni lima anzaltah ilayya min khairin faqir Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ada Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian ada juga doa meminta kebaikan dunia termasuk juga yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada juga doa dipanjatkan ketika istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim. Jadi doa itu merupakan cara merawat harapan. Bukan soal siapa yang cepat, siapa yang lambat, tapi siapa yang tetap yakin meski belum nampak siapa orangnya itu. Karena ia harus dijemput dengan keyakinan dan ikhtiar terbaik. Jika belum datang hari ini, mungkin Allah sedang menyempurnakan kisah indahmu, bukan menunda. Bila pun menunda, pasti akan diberikan yang terbaik. Amin. Nah, kita harus senantiasa yakin bahwa ketetapan Allah itu pasti yang terbaik. Ini juga afirmasi buat diri saya sendiri ya, karena saya ini juga masih sangat belajar. Saya bukan backgroundnya kayak konselor, bukan. Saya dari prodi geografi yang juga masih belajar tentang selesai dengan diri sendiri dan berusaha jadi perempuan yang lebih baik kayak gitu. Kenapa kita harus yakin sudah ada di Al-Quran surat An-Nisa ayat 1 bahwa kita itu telah diciptakan dari yang satu dari Nabi Adam dan Ibu Hawa. Kemudian dari beliau dikembangbiakkan laki-laki perempuan yang banyak. Maka kita harus bertakwa dan saling meminta dan minta pelihara hubungan kekeluargaan karena Allah itu Maha menjaga dan mengawasi kita. Kemudian juga Allah berfirman pada Ar-Rum ayat 21 bahwa terdapat tanda-tanda kebesaran Allah telah menciptakan pasangan-pasangan dari jenis kita sendiri agar kita itu merasa tentram dan menjadikan di antara rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Selanjutnya ada Quran surat An-Nur ayat 26 tentang perempuan yang kecil, laki-laki yang kecil, dan laki-laki yang kecil untuk perempuan yang kecil pula. Dan seterusnya. Jadi kita tidak perlu khawatir, kita cukup memperbaiki diri kita yang jadi versi terbaik diri kita, yang insya Allah nanti kita dipertemukan dengan versi terbaik pasangan kita juga, kayak gitu. Jadi tetap fokus pada diri kita sendiri dulu saja. Nah, ini berdoa ya. Insya Allah ini saya kutip dari apa Ustazah yang dari Malaysia. Berdoanya mungkin ini teman-teman Sobat Soleh sudah sering berdoa ini. Ya Allah, jika dia jodohku, dekatkanlah hatinya denganku. Jika belum tiba masanya, tenangkanlah hatiku dalam penantian. Jika dia bukan untukku, damaikanlah hatiku dengan takdirmu. Ya Allah, jangan biarkan aku mencintai seseorang yang bukan untukku lebih dari aku mencintaimu. Berilah aku pasangan yang membawaku lebih dekat kepadamu, yang menjadikan cintaku lebih indah dalam ridhomu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah.
Jadi ini boleh ya kita panjatkan, doa ini boleh juga. Pokoknya intinya kalau nggak baik, tolong dijauhkan, tolong beri kita keikhlasan, kayak gitu. Kalau memang dia baik buat kita, tolong mudahkan jalannya, seperti itu. Ini boleh doa ini dipanjatkan oleh Sobat Soleha dengan bahasa Sobat Soleha sendiri. Nah, ini kita ke sesi curhat ya. Sampai saat ini, sudahkah kita memaafkan dan mencintai diri kita lebih banyak lagi? Kemudian, sudahkah kita berusaha untuk selesai dengan diri sendiri? Sudahkah kita menyibukkan diri kita dengan kebaikan sembari menanti jodoh? Sudahkah seberapa siap kita untuk menerima jodoh yang Allah ridhoi? Dan ini bisa kita jawab oleh diri kita sendiri dan sembari kita eh, berikhtiar ya, kayak gitu di kehidupan nyatanya seperti apa gitu. Bismillah kita usahakan itu semua ya, kita berproses Sobat Soleha. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah sampai di akhir slide kayak gitu. Syukron, jazakumullah khair, wa barakallahu fikum.